selesai 2 periode atau 3 periode, kemudian istirahat 1 periode, lanjut lagi periode berikutnya, seperti itu. Nah, yang menjadi persoalan adalah negara Indonesia ini adalah negara hukum. Dan oleh karena itu segala sesuatu yang dilaksanakan harus berdasarkan hukum. Nah, untuk itu banyak pengalaman, bukan hanya di Maluku Barat saja, tapi di Maluku Tenggara Barat itu banyak pemerintah desa tidak punya peraturan desa. Banyak sekali, bukan banyak tapi mungkin semua tidak punya peraturan desa. Mungkin mereka hanya jalan dengan keputusan kepala desa. Tapi peraturan desa sebagai payung hukum induk di desa untuk kemudian turunannya adalah peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa itu tidak ada. Nah, yang menjadi persoalan adalah kalau tidak ada payung hukum peraturan desa di setiap desa, pemerintah desa lagi sedikit kewalahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atau kewenangan masing-masing. Baik itu untuk melindungi aset desanya, ya, atau untuk meningkatkan pajak dan retribusi atau pendapatan desa itu sulit. Sehingga kita berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan ini. Dengan demikian, ketika yang sudah dilaksanakan oleh setiap pemerintah desa, sepanjang ada dana desa dan anggaran dana desa, hanya setiap tahun Perdes keluarkan adalah peraturan desa tentang pelaksanaan. Selepas dari itu tidak. Dan APBDes ini sudah diseragamkan. Perdes ini sudah diseragamkan oleh dinas terkait yang membawahi pemerintah desa. Nah, tapi kita mau mengajak bahwa bagaimana caranya kita buat peraturan desa ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan standar keilmuan hukum. Bukan sekedar katong copy paste pemerintah desa yang lain punya, lalu katong datang pakai di katong punya cuma hanya ganti nama desa. Itu tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Nah, untuk pelaksanaan penyusunan peraturan desa ini dasar hukumnya, landasan yuridisnya ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini dasar hukumnya. Kita mau buat negara sekalipun, presiden bersama DPR mau buat undang-undang, ini dasar hukum pembentukan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, kalau kita mau buat peraturan desa, kita berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang sebagaimana dirubah dengan peraturan pemerintah. Nah, dengan demikian selanjutnya peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang desa dan teknis penyusunan peraturan desanya adalah peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 111 Tahun 2015 tentang pedoman teknis peraturan di desa. Nah, setelah itu kita lihat dulu selanjutnya bahwa desa, sebelum kita bicara intinya, kita mau sampaikan dulu, desa yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam definisi ini, definisi desa ini kita mau sampaikan begini. Desa itu memiliki kesatuan masyarakat hukum. Keutuhan dalam desa itu disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum. Nah, kesatuan masyarakat hukum ini kita lihat kalau di Maluku itu ada masyarakat adat, masyarakat hukum adat, dan kesatuan masyarakat hukum adat. Ini ada 3 dengan perbedaannya. Masyarakat adat saja dia tidak memiliki hak ulayat atau hak ketuanan. Itu masyarakat adat. Dia hanya memiliki budaya adat istiadat sama dengan desa tempat lain, tapi dia tidak memiliki ketuanan. Masyarakat hukum adat dan kesatuan masyarakat hukum adat itu desa induk yang memiliki ketuanan. Seperti itu. Kita tidak tahu di sini kita mau sebutkan atau mau bilangkan antara misalkan kesatuan masyarakat hukum adat adalah desa Onrel dan masyarakat hukum adat itu adalah dusun-dusun
yang berada di bawah pemerintahan desa. Tapi kita tidak bisa membedakan itu karena mungkin saja dusun-dusun yang ada ini juga punya hak wilayah, punya hak ketuhanan, punya sistem pemerintahan adat juga ada. Itu sehingga tidak bisa dibedakan bahwa dusun-dusun yang ada di bawah pemerintahan desa Wondere ini adalah masyarakat hukum adat saja. Sementara desa Wondere itu adalah kesatuan masyarakat hukum adat. Yang berikut, karena kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah. Jadi misalkan dusun Wondere, desa Wondere memiliki batas-batas hak ketuhanan antara desa Wondere dengan desa yang lain. Yang berikut, yang berwenang dalam artian bahwa pemerintah desa dan pemerintahan adat berkewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Mereka berwenang untuk mengatur masyarakat setempat dengan segala hak wilayah yang dimiliki berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Jadi pengaturan pelaksanaan pemerintahan desa dan pemerintahan adat itu dilaksanakan berdasarkan asal usul adat istiadat setempat. Sehingga jangan kita lalu berpikir jauh bahwa kita harus berpedoman pembangunan desa ke depan ini berpedoman pada undang-undang semata. Tapi yang paling terpenting adalah adat istiadat setempat itu kita akomodir untuk pelaksanaan pembangunan desa, itu jauh lebih penting dengan tidak bertentangan dengan undang-undang atau aturan yang ada di atasnya. Yang berikut, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan adat dan pemerintah desa itu diakui oleh negara kesatuan Republik Indonesia, diakui oleh pemerintah. Kenapa? Dasar hukumnya adalah pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hukum dasar konstitusi negara Indonesia mengatakan demikian, bahwa sepanjang itu masih ada dan diakui, maka itu dapat dilaksanakan. Itu berkaitan dengan desa. Kita lihat tentang peraturan desa. Peraturan desa atau peraturan yang setingkat adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa. Di sini ada BPD. Dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. Jadi yang berkewenangan buat peraturan desa ini adalah Badan Permusyawaratan Desa, BPD. Kita BPD ini jangan berpikir bahwa hanya kita mengontrol kepala desa dan perangkat desa dalam pelaksanaan dana desa. Itu tugas yang kesekian. Tapi tugas yang paling penting adalah dia harus membuat rancangan peraturan desa yang kemudian diusulkan kepada kepala desa dan akan dibahas bersama. Begitu pula sebaliknya, kepala desa dan perangkat desa, staf, dapat membuat rancangan peraturan desa diusulkan kepada ketua BPD bersama anggotanya untuk disetujui dan dibahas bersama. Itu untuk peraturan desa. Jadi bukan hanya pemerintah desa, kepala desa bersama stafnya sendiri yang bikin peraturan desa, tidak. Ataukah bukan hanya BPD sendiri yang buat peraturan desa, tidak. Yang berikut, pemerintah desa buat peraturan desa harus ada bahas bersama atau pembahasan bersama dengan BPD, disetujui bersama, kemudian diundangkan oleh sekretaris desa dalam lembaran desa dan diberlakukan. Kalau pemerintah desa mau bikin peraturan desa sendiri tanpa persetujuan dari BPD, tidak bisa. Atau tanpa melalui prosedur pembahasan dan sebagainya, itu tidak bisa. Yang berikut merupakan penyebaran lebih lanjut dari peraturan daerah. Misalkan peraturan daerah Perda nomor 4 tahun 2022 tentang pemetaan negeri adat, MBD sudah punya. Salut dan hormat untuk anggota DPRD priorisasi ini. Mereka mampu melahirkan 6 yang baru dimakarkan dari Maluku Tenggara Barat atau Kepulauan Timor, sudah ada perda tentang pemetaan negeri adat. Dan itu luar biasa. Harus menjemput peraturan daerah ini untuk bentuklah peraturan desa. Peraturan desa yang paling penting adalah tentang negeri adat masing-masing. Sini bilang reke. Ya.
Misalkan dibuatlah peraturan desa nomor 1 tahun 2022 tentang leke bonreli. Di dalamnya akan mengatur soal seluruh hak wilayah laut, darat, dan udara, mengatur soal pemerintahan adatnya seperti apa, siapa yang berhak menjadi raja dalam pemerintahan ini. Kemudian selanjutnya yang raja, siapa yang berhak, apakah kepala desa selanjutnya itu diangkat atau ditunjuk oleh raja ataukah dipilih secara demokrasi, seperti itu. Sehingga setelah berakhirnya masa kepemimpinan kepala desa, kalau memangnya sudah dalam peraturan desa itu mengatur bahwa raja yang berhak menunjuk atau mengangkat kepala desa selanjutnya dia akan menunjuk. Tapi kalau diatur dalam peraturan desa bahwa raja yang menunjuk calon kepala desa dan kemudian diserahkan kepada masyarakat untuk dipilih dalam sistem demokrasi, boleh terserah mengatur dalam pemerintahan desa seperti apa. Dan ada banyak hal yang diatur setelah dibuatlah perda tentang leke bonreli dan leke yang lainnya, yang kemudian mengatur tentang dusun-dusun yang membawahi pemerintahan desa tersebut. Apakah setiap dusun ini sudah langsung punya ketuanannya, hak wilayahnya tersendiri, ataukah semua itu masih dalam wilayah desa induk? Seperti itu. Nah, dengan demikian merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan daerah dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atas. Kenapa kita harus buat pelatihan ini? Karena banyak peraturan yang atau undang-undang yang tingkatan yang berada di bawah, prinsipnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah dan undang-undang. Kalau itu bertentangan dinyatakan batal, tidak dapat diberlakukan. Yang berikut ini bentuk produk hukum dalam pemerintahan desa. Ada peraturan desa, ada peraturan bersama kepala desa, ada peraturan kepala desa dan ada keputusan kepala desa. Peraturan desa ini dibuat oleh pemerintah desa bersama DPD. Peraturan bersama kepala desa ini peraturan yang dibuat antara pemerintah desa yang satu dengan pemerintah desa yang lain. Tentunya dibahas bersama oleh BPD masing-masing juga harus didapatkan dalam pembahasan. Yang berikut adalah peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa. Ini hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan yang kemudian keputusan kepala desa ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan kepala desa ketika dikeluarkan. Peraturan kepala desa ini tidak boleh bertentangan dengan keputusan bersama, peraturan bersama kepala desa. Yang kemudian peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan desa. Kenapa? Peraturan desa ini mengatur adalah hal yang umum dan abstrak. Sementara peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa mengatur soal hal-hal teknis pelaksanaan daripada peraturan desa itu sendiri. Sampai contoh, kalau sudah dibuat tentang peraturan desa tentang retribusi, turunan selanjutnya harus dibuatkan keputusan kepala desa. Jika dalam peraturan desa itu tidak mengatur berapa jumlah retribusi yang harus diberikan kepada pemerintah desa atau kepada desa, maka diatur dalam keputusan kepala desa bahwa berdasarkan pasal sekian yang mengatur harus wajib retribusi kepada pemerintah desa, maka diatur di dalam keputusan kepala desa berapa jumlah atau besar retribusi yang diberikan oleh perusahaan kepada pemerintah desa, seperti itu. Yang berikut ini kita lihat sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan peraturan desa. Ada materi di kopi. Oke, baik, kita lanjut. Peraturan desa adalah peraturan
desa setelah dibahas dan disepakati bersama BNPD. Jadi ingat bahwa beta kepala desa tetap buat peraturan desa. Saya karena karena konflik kepentingan antara kepala desa dan BPD. Kau ketua BPD, saya tidak perlu berkoordinasi dengan kau. Saya berhak menetapkan peraturan desa. Peraturan desa itu tidak dapat diberlakukan. Gitu. Ataukah BPD, saya berhak untuk mengajukan rancangan peraturan desa dan saya tidak perlu kepala desa. Saya berhak membahas dan menetapkannya sendiri. Itu tidak bisa diberlakukan. Karena apa? Perintah undang-undang itu seperti ini. Peraturan desa adalah peraturan perundangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama oleh BPD. Ini perintah undang-undang. Yang berikut peraturan bersama kepala desa, peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala desa dan bersifat mengatur. Jadi misalkan peraturan bersama kepala desa hanya sifatnya pengaturan. Pengaturan dalam artian bahwa hanya mengatur soal hubungan kerja antara pemerintah desa yang satu dengan pemerintah desa yang lain. Tidak dapat mengatur soal hal-hal yang lebih teknis yang menjadi urusan dan kewenangan desa masing-masing, itu tidak boleh diatur di dalam. Tapi yang diatur hanyalah kerjasama. Mau dalam bidang apa? Mau dalam bidang usaha, mau bangun usaha bersama, silakan buat peraturan desa. Gitu. Misalkan mau bangun badan usaha milik desa, mari kita join anggaran sama-sama. Kita gabung anggaran, kita buat badan usaha milik desa, tapi bersama-sama, secara bersama-sama. Nah, dibuat oleh peraturan desa dan sifatnya adalah mengatur. Tidak boleh memerintah, karena sifat hukum itu adalah perintah, larangan, pengecualian, dan pengaturan. Itu sifat hukum. Nah, dalam peraturan yang dibuat, kita harus membedakan. Ada peraturan desa yang kita atur dalam bunyi pasalnya, apakah perintah, ataukah larangan, ataukah pengaturan, ataukah pengecualian. Ini harus ada di dalam setiap rumusan pasal. Makanya kita bilang, kita hanya baca undang-undang pasal-pasalnya, ataukah kita membuat perancangan peraturan desa, tapi apakah kita memiliki kemampuan kapasitas ilmu hukum untuk merumuskan setiap rumusan normatif dalam setiap pasal-pasal atau tidak? Itu yang paling penting. Nah, yang berikut peraturan kepala desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa dan bersifat mengatur. Keputusan kepala desa adalah penetapan yang bersifat konkret, individual dan final. Karena lanjutan daripada peraturan desa. Peraturan desa itu mengatur. Tapi keputusan kepala desa sifatnya konkret, individual dan mengatur. Hal-hal pelaksanaan teknis itu yang dimuatkan dalam keputusan kepala desa. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang paling tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kemudian TAP MPR atau ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Di samping itu adalah peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkewenangan. Lembaga yang berkewenangan dimaksudkan adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk berhak mengeluarkan undang-undang atau keputusan. Nah, hal-hal inilah tidak boleh bertentangan. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah provinsi tidak boleh bertentangan dengan peraturan presiden dan selanjutnya. Apalagi peraturan desa yang dibuat jangan sekali-kali bertentangan dengan undang-undang. Dalam hal ini adalah undang-undang desa, jangan sekali bertentangan. Itu dinyatakan batal atau gugur demi hukum. Tugas dan wewenang kepala desa dan tugas dan wewenang BPD. Beta yakin Bapak-bapak sudah pelajari tentang tugas dan wewenang BPD maupun pemerintah desa. Sudah pasti. Tapi apakah tugas dan wewenang masing-masing ini dilaksanakan dalam kaitan dengan pembentukan peraturan desa? Kalau Kades mengajukan rancangan peraturan desa, Kades dan perangkat desa berhak mengajukan rancangan peraturan desa. Diajukan ke siapa? Diajukan ke BPD untuk kemudian dibahas bersama.
Sementara BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kedudukannya setara antara BPD dan pemerintah desa. Setara sebagai lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di tingkat desa. Itu kedudukannya setara. Selainnya Presiden dan DPR, Bupati dan DPR, DPRD. Seperti itu. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Yang berikut menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa dibahas dan ditetapkan bersama oleh BPD. Sepanjang ini yang dilaksanakan hanya poin ini. Pemerintah desa hanya melaksanakan poin ini. Dan di semua desa yang ada di Maluku Barat Daya. Kalau tidak ada dana desa dan anggaran dana desa, maka tidak ada peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa bersama BPD. Kalau tidak ada dana desa. Kenapa? Banyak sekali kerinduan pemerintah desa dan masyarakat untuk membuat peraturan desa yang kemudian menyusun peraturan desa ini tidak sembarangan menyusun peraturan desa. Tidak sembarangan mengatur kata-kata ikut suka. Tidak bisa. Harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan harus tetap mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat. Berbagai kepentingan adat istiadat yang ada di dalam desa. Dan oleh karena itu, setiap rancangan peraturan desa itu harus disosialisasikan kepada masyarakat. Jika sudah dibahas bersama, siapkan forum khusus untuk kita bahas bersama dengan masyarakat untuk meminta usul saran, pendapat, masukan, perbaikan dari masyarakat untuk kemudian dimuatkan dalam peraturan desa. Yang berikut peraturan desa dilakukan tentang dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi. Peraturan desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini kita harus lihat dengan baik dalam hal penyusunan suatu rancangan peraturan desa. Nah, kenapa? Karena harus memuat berbagai asas yang harus dimuatkan di dalam berbagai ketentuan peraturan desa yang akan dibuat. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan desa. Siapkan forum kepada masyarakat. Misalkan begini, dari 12 ranperda tidak salah yang dibuat oleh pemerintah daerah Maluku Barat Daya, dalam hal ini lembaga legislatif oleh DPR, itu setelah disahkan kita tunggu-tunggu kapan peraturan daerah yang disosialisasikan. Karena tidak disosialisasikan, kita yang kampus menjemput buat kegiatan yang kemudian hadirkan ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kepala Daerah sebagai pemateri untuk menyampaikan berbagai peraturan daerah yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah. Peraturan desa disampaikan oleh kepala desa kepada bupati wali kota bersama sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 hari setelah ditetapkan. Dalam artian bahwa peraturan desa yang sudah dibahas bersama oleh BPD sudah disepakati bersama dan sudah ditetapkan wajib disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 7 hari setelah ditetapkan dan dinyatakan. Peraturan desa tidak membutuhkan pengesahan dari bupati. Peraturan desa itu disahkan oleh kepala desa atas pembahasan bersama BPD dan persetujuan bersama antara pemerintah dan ya, silakan ditetapkan. Selaku sekretaris desa mengundangkannya dalam lembaran desa nomor sekian dan kemudian diberlakukan. Tidak lanjut untuk melaksanakan peraturan desa, kepala desa menetapkan peraturan kepala desa dan atau keputusan kepala desa. Setelah sudah ada peraturan desa, segera mungkin ada pasal tertentu yang sifatnya memerintah untuk kepala desa segera membuat peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa untuk melaksanakan peraturan desa itu. Sebagaimana contoh yang tadi sudah disampaikan, jika sudah buat perda tentang retribusi desa, tindak lanjutnya
kepala desa harus buat keputusan. Yang berikut peraturan kepala desa atau keputusan kepala retribusi sesuka hati, karena tidak ada dasar hukum bagi pemerintah desa untuk bertindak. Selanjutnya, turunannya adalah peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa untuk mengawasi seluruh atau dibuat suatu peraturan daerah atau peraturan desa, di dalamnya itu ada tim hukum. Misalkan dari dosen hukum kita ini ada 4 bidang studi: hukum administrasi atau tata negara, hukum pidana, hukum adat atau perdata, dan ekonomi bisnis. 4 bidang studi. Di luar daripada disiplin ilmu hukum, harus ada juga dosen yang memiliki disiplin hukum tentang sosiologi dan antropologi. Untuk baru kita datang dan susun peraturan desa ini, rancangan peraturan desa ini, pasal 1 bilang apa, pasal 2 bilang apa, pasal 3 bilang apa, dan sebagainya. Seperti itu. Bukan hanya datang ketemu dulu lalu kalian tinggal tanya saya, ketua BPD alih mau betul bilang apa dalam versi ya, versi ini. Masih bisa begitu Bapak. Harus melalui penelitian. Atau ketua BPD kadis siap sopit alih mau ketemu atur barang ini, pasal 1 bilang apa, pasal 2 bilang apa, pasal 3 sih bisa begitu Bapak. Nah, yang menjadi sorotan adalah lembaga pemberdayaan masyarakat desa dan lembaga. Bahaya ini. Kebanyakan setiap pemilihan kepala desa ini datang. Ini punya mau ditunjuk oleh raja atau karena turunan raja berhak jadi kepala desa. Kelompok ini punya mau tidak bisa begitu. Karena undang-undang desa menghendaki pemilihan secara demokrasi. Ini kan mengambang, ada terjadi dua kepentingan. Undang-undang desa menghendaki harus menghendaki pemilihan menurut adat. Saya berhak menunjuk dia jadi kepala desa. Saya turun raja, saya berhak jadi kepala desa. Itu bertentangan dengan undang-undang desa. Tapi kalau sudah dibuat peraturan desa tentang kelembagaan adat, sudah diatur semuanya di dalam. Ke depan, kalau memangnya di Mandailing ini adatnya sudah tepat, sudah diatur, semua orang sudah tahu bahwa dia ini adalah turunan, marga ini adalah turunan raja atau marga ini yang punya. Misalkan, ke depannya sudah juga ditunjuk, ataukah anggota mana yang harus jadi raja, gitu. Kalau sudah diatur dalam peraturan desa, jelas, dengan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Dan yang berikut selanjutnya dalam penyusunan peraturan desa untuk pengembangan desa setempat. Nah, yang menjadi persoalan penting, masalah yang paling penting adalah pengaturan tentang lembaga adat. Karena ini banyak permasalahan. Pemerintah desa mau lakukan pembangunan tidak sesuai dengan raja mau, garis kosong. Kan begitu. Itu kebanyakan terjadi. Mudah-mudahan di Untiri dan desa-desa yang lain tidak saling baku kele untuk bangun desa. Pelaksanaan peraturan desa ini ditandatangani oleh kepala desa, tidak memerlukan pengesahan bupati selama tambahnya 7 hari. Peraturan lebih lanjut mengenai peluang pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten kota yang bersangkutan yang dengan berpedoman pada peraturan menteri sebagaimana Permendagri nomor 111 yang dalam hal ini pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lainnya. Hal-hal inilah yang diperhatikan untuk kemudian dimuatkan dalam peraturan desa. Proses penyusunan rancangan peraturan desa oleh kepala desa proses seperti ini. Usulan oleh pemerintah desa kepada kepala desa mengusulkan Perdes. Ya, jadi pemerintah desa mengusulkan kepada kepala desa dalam hal ini adalah rancangan peraturan desa. Staf desa datangi kepala desa, Bapak Kades, mari ketahui di atas itu. Sederhananya kan begitu, komunikasi sederhananya begitu.
diskusikan bersama dan diusulkan kepada DPD. Setelah itu diusulkan kepada DPD. Sebelum sampai kepada DPD, disampaikan dulu kepada masyarakat. Rancangan peraturan desa sudah siap ini, atau sampaikan ke masyarakat. Secara lisan, diskusi bersama, misalkan gabungkan forum adat, DPD bersama pemerintah desa, unsur-unsur terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, semuanya dilibatkan dalam pembahasan. Setelah itu disampaikan kepada DPD melalui tim kecil untuk melaksanakan pengkajian oleh DPD. Jadi sebelum bahas bersama, DPD duduk dulu. Setelah rancangan sudah sampai ke DPD, ketua DPD memanggil anggotanya, mari dulu ketemu, lihat barang itu. Setelah oke disetujui, ya oke, kita lanjut pada yang berikut. Rapat pembahasan yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota. Jadi ada BPD. Nah, 2/3 dari 9 orang itu ada berapa? Untuk memenuhi quorum, tidak hanya bisa diwakilkan oleh ketua saja. Ketua tidak berkewenangan jika dia hadir sendiri, karena ini bicara soal quorum dalam pengambilan keputusan kolektif, keputusan bersama. Yang berikut, proses usulan rancangan peraturan desa oleh DPD. Anggota DPD atau perorangan atau kelompok minimal 2 orang dapat mengusulkan rancangan peraturan desa. Jadi anggota DPD berhak mengusulkan rancangan peraturan desa kepada ketua DPD minimal 2 orang. Karena dia berhak, dia punya hak prerogatif sebagai anggota DPD. Bapak Ketua, mari kita buat peraturan desa. Bersama, setuju? Ya. Disahkan, ditetapkan oleh kepala desa, diusulkan ke bupati, dibuat dalam dimatkan dalam lembar daerah. Dan ini alurnya. Usulan oleh pemerintah desa kepada kepala desa, bahkan proses pembahasan rancangan peraturan. Ini proses saat mau pembahasan ya, diusulkan oleh pemerintah desa kepada kepala desa, yang kemudian dilanjutkan kepada BPD. Setelah itu disetujui oleh 2/3 anggota BPD, kepala desa bersama perangkat desa hadir bersama dan kita bahas bersama. Dan selanjutnya pandangan umum oleh BPD dan pandangan umum oleh kepala desa. Di dalam pembahasan bersama itu, pandangan umum disampaikan oleh kepala desa berkaitan dengan akan dikeluarkannya rancangan peraturan desa yang sudah dibahas bersama. Apa tujuannya dikeluarkan peraturan desa ini? Apa manfaat dikeluarkannya peraturan desa ini? Untuk masyarakat desa setempat. Yang berikut, hasilnya adalah BPD dan kepala desa setelah menyampaikan pandangan umum dalam rapat pembahasan, apakah menolak atau berhak untuk menolak. Jika kepada kepala desa bersama perangkat, mereka berhak untuk menolak. Tapi dengan alasan yang benar-benar tertanggung jawab. Alasan penolakan yang benar-benar ilmiah. Bukan alasan penolakan berdasarkan suka dan tidak suka. Ataukah penolakan berdasarkan kepentingan politik. Tidak boleh seperti ini. Karena peraturan desa dikeluarkan ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa setempat. Bukan untuk mengatur kepentingan elit pedesaan tertentu atau kelompok politik tertentu di desa. Tidak boleh seperti itu. Nah, jika itu ditolak, maka diusulkan kembali melalui tahapan pengusulan dari awal kembali. Saya misalkan dari sini, mulai dari awal lagi prosesnya. Jika penolakannya atas alasan bahwa rancangan peraturan desa ini khusus dalam bab tertentu dan pasal tertentu tidak mengatur atau tidak mengakomodir kepentingan masyarakat, tolak.
dengan catatan harus perubahannya seperti ini. Nah, sudah disampaikan, usulan lagi. Nah, jika diterima maka penyempurnaan atau tanpa perubahan. Jika ada perubahan dalam rapat pembahasan dalam pandangan umum, penyempurnaan silakan disempurnakan atau dirubah. Jika tanpa perubahan, maka proses lebih lanjut adalah ditetapkan sebagai dan mekanisme rapat selanjutnya. Jumlah KRL dan komisi pemerintah desa, pernyataan pembukaan rapat oleh pimpinan dilanjutkan dengan penjelasan agenda rapat. Persetujuan atau kesepakatan hasil rapat dihadiri sekurang-kurangnya 23 dari kurang DPD. Keputusan persetujuan dan sah sekurang-kurangnya seperlu ditambah satu peserta yang hadir. Itu mekanisme rapat pembahasan bersama. Jika persetujuan dipenuhi, diupayakan untuk mencapai mufakat hingga pemungutan suara atau voting. Hasil rapat pembahasan disertakan dengan keputusan dan tidak lanjut selanjutnya. Kepala desa disampaikan itu harus terstruktur. Jangan ketum bab yang seharusnya itu diatur dalam bab 4 pasal 27 seharusnya ada di bab 4 pasal 27. Ketum tingkat naik di bab 2 pasal 8 misalkan, itu tidak terstruktur. Itu disebut tadi kepala. Harus terstruktur supaya dibaca jelas. Penetapan bahasa, penggunaan tata bahasa yang baik dan benar. Ketepatan pemakaian huruf dan tanda baca yang berikut substansi. Nah, adanya kesesuaian isi dengan dasar yuridis, dasar sosiologis, dan dasar filosofis. Pembentukan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan yang baru dan yang akan dirubah atau diganti sampai pada tingkat peraturan desa berdasarkan 3 ini. Tidak bisa lepas pisah dari 3 ini yang akan dimuatkan dalam naskah akademik, kajian naskah akademik yang harus dimuatkan. Dan dasar yuridis atau dasar yuridis, dasar sosiologis dan dasar filosofis. Yang kemudian setelah itu maka dapat dilaksanakan atau menjadi kepastian hukum. Artinya bahwa setelah disahkannya undang-undang peraturan desa, apakah sepertinya atau tidak dapat dilaksanakan dan dapat menjamin kepastian hukum atau tidak yang dimuatkan dalam peraturan desa. Apakah masyarakat tunduk dan taat pada peraturan desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa, kepala desa bersama-sama atau tidak? Harus memiliki kepastian hukum. Kepastian hukum itu artinya bahwa ini perintah harus dilaksanakan. Perintah peraturan desa harus dilaksanakan. Ketika itu kita masuk dalam rangka peraturan desa. Peraturan desa yang pertama disebut sebagai Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022. Dan sini peraturan desa Bondeli. Peraturan desa Bondeli nomor 1 tahun 2022 tentang lembaga adat desa Bondeli misalnya. Dan selanjutnya harus menggunakan dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Itu wajib semua undang-undang mulai dari yang paling tertinggi sampai pada terendah. Khusus tentang undang-undang yang sederhana atau legislasi, misalnya undang-undang peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan sebagainya, itu kita menggunakan dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Kepala desa Bondeli menimbang bahwa dan ini penyusunannya seperti ini. Minimal dia ke kiri. Susunan selanjutnya ini masuk ke dalam sedikit, biasanya sih. Sebagaimana lihat susunan dan selanjutnya. Mengingat ini memuat tentang susunan pasal-pasal yang mana dilahirkan dalam undang peraturan desa ini. Turunannya berdasarkan apa? Berdasarkan undang-undang desa. Itu dasar hukumnya. Berdasarkan undang-undang desa ataukah berdasarkan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya ke bawah berdasarkan peraturan desa dan peraturan daerah.
dengan persetujuan bersama kepala desa Wondeli dan badan permusyawaratan desa Wondeli dengan persetujuan bersama, bukan hanya kepala desa atau badan permusyawaratan desa menyetujui sendiri dan bisa tidak, dengan persetujuan bersama kedua lembaga yang tingkatannya sama dalam desa menetapkan peraturan desa tentang peraturan desa Wondeli tentang negara. Selanjutnya bab 1 nama peraturan desa, pasal 1, bab 2, bab 3 dan pasal 2 dan selanjutnya. Dan seterusnya ini ditetapkan di desa Wondeli pada tanggal kepala desanya sama tanda tangan nama desa. Jangan tetap melihat teknis penyusunannya seperti itu. Hurufnya harus dengan huruf besar di bawah sini dan seterusnya. Karena peraturan kepala desa ini kan peraturan desa yang tadi kita lihat. Nah ini kerangka daripada peraturan kepala desa tetap sama, tapi isinya yang harus beda. Isinya adalah hanya melihat apa perintah dari peraturan desa itu pasal tertentu sebagai bentuk perintah untuk harus dikeluarkannya peraturan kepala desa. Jangan tetap sama seperti itu. Nah, berbeda lagi dengan kerangka keputusan kepala desa. Kalau karena keputusan kepala desa ini, Pak Alonso tahu semua. Keputusan kepala desa sebagaimana surat keputusan yang dikeluarkan oleh kepala desa itu sama, biasa. Nah, tapi pada prinsipnya adalah pengaturannya tentang apa? Itu sudah biasanya dibuat oleh selanjutnya adalah ciri-ciri. Sifatnya adalah perintah dan sifatnya adalah pengaturan. Rekening, ketentuan. Contoh, banyak kan denda di sini. Semua itu dilaksanakan berdasarkan kebiasaan dari dulu. Denda, dasar hukumnya ada kan tidak? Semua itu dilaksanakan berdasarkan forum adat yang ditentukan, yang kita sebut sebagai simple justice, peradilan adat yang dilaksanakan di desa ketika untuk menyelesaikan masalah. Bisa saja membuat suatu peraturan desa yang mengatur tentang penyelesaian sengketa adat. Buatlah satu peraturan desa untuk menyelesaikan ataukah yang mengatur tentang penyelesaian semua permasalahan yang ada di dalam desa yang selama ini sudah dilaksanakan tapi belum memiliki dasar hukum yang kuat. Ketika itu sudah dilaksanakan, sudah ada dasar hukum, silakan. Jadi banyak peraturan desa yang bisa dibuat oleh pemerintah.